Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunin wa ma'mul wa salahi syani zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami'i ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa lijamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال شروط صحة الخطبتين 12. Al-awwalu adz-dzukuratu watsani at-taharatu 'anil hadatsaini al-asghari wal akbari fa idza ahdatsa fi athna'iha tawadda'a wasta'nafaha min jadidin. Watsalitsu at-taharatu 'anin najasati fi tsaubi wal badani wal makani ay taharatu tsaubil khatibi wa badanihi wa makanihi alladhi yubashiruhu minan najasati. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Syarat-syarat sah dua khutbah. Jadi kemarin setelah kita bicara tentang rukun-rukun dua khutbah, khutbah Jumat, nah ini masuk ke dalam syarat-syarat sahnya khutbah. Jadi apabila khutbah itu tidak memenuhi syarat ini, maka tidak sahlah itu khutbahnya. Jadi syarat-syarat sah khutbah ini mesti ada di dalam dua khutbah. Jadi ada 12 syarat. Sebagian ada yang menyebutkan 13, tetapi yang paling masyhur memang jumlahnya adalah 12 syarat sah daripada dua khutbah. Ini mendasar ya gitu. Maksudnya bicara rukun dan bicara syarat, siapapun dia ketika dia menjadi khatib ya, atau bisa jadi ya yang bukan khatib pun ya kudu tahu ini, karena nanti bisa jadi dia akan menghadapi keadaan ketika sholat Jumat lalu si khatib kurang rukun atau syaratnya ya, ini menjadi ukuran. Jadi kalau semuanya kagak tahu ya salah semuanya jadinya. Nah ini syarat-syarat sah dua khutbah. Yang 12 itu yang pertama adz-dzukurah, yakni laki-laki. Mestilah orang yang khutbah itu laki-laki, walaupun orang perempuan dia bisa, lalu dia tahu, lalu retorikanya bagus dan lain sebagainya, ya nggak masuk syarat. Ya kalau dia khutbah bagaimana, ya kagak masuk syarat, ya nggak bisa. Nah begitu juga yang sama dengan apa? Dengan seperti sholat Jumat, seperti sholat Id, kan ada dua khutbah juga tuh. Jadi kalau misalkan sholat Id bikin turu-turu perempuan itu, lalu ada khutbah yang khutbah orang perempuan, cukup syarat nggak? Nggak cukup, karena sama syaratnya seperti syaratnya sholat Jumat. Jadi adz-dzukurah ini menjadi syarat yang paling utama itu. Jadi syarat sahnya dua khutbah itu adalah yang khutbah itu adalah laki-laki itu. Kalau banci bagaimana kira-kira? Banci ya tergantung bancinya kan gitu. Ya kalau emang dia bancinya banci kaleng, tadinya perempuan dia, lalu jadi laki-laki, lalu dia khutbah, ya kagak sah.
Emang asalnya adalah perempuan, kecuali memang khuntha muskil. Ya, khuntha muskil. Ya, khuntha muskil juga kalau emang dia ditetapkan sebagai laki-laki ya dia bisa. Itu. Tapi kalau misalkan khuntha muskil tapi dia belum ditetapkan laki-laki atau perempuan ya nggak bisa juga. Ya, makanya syarat utamanya adalah adz-dzukurah, itu laki-laki. Ya. Karena yang namanya khutbah itu mesti didengar oleh banyak orang itu. Ya, nanti dalam pendapat mazhab Syafi'i juga menyatakan bahwasanya perempuan itu menjadi apa? Suaranya menjadi aurat juga kan gitu. Makanya dalam hal ini dia nggak cukup syarat. Sekalipun dia pengen bikin turut-turut dia kan gitu. Ya tetap yang khutbah mestinya siapa? Laki-laki. Tarkam dah tuh. Ya, laki-laki tarkam suruh khutbah gitu. Ya nggak apa-apa. Itu dia sendiri, itu orang laki sendiri. Jamaahnya semuanya apa? Perempuan. Ya nggak apa-apa kan. Orang laki masa mengimami orang perempuan kan gitu. Nah, ini syarat yang utama adalah adz-dzukurah, yaitu laki-laki. Lalu yang kedua, at-taharatu 'anil hadatsaini al-asghari wal akbari. Itu. Yang kedua adalah suci dia dari dua hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Itu suci dia. Jadi nggak boleh orang yang dalam keadaan berhadas lalu dia berkhutbah. Lalu bagaimana kondisinya? Fa idza ahdatsa fi atna'iha. Jikalau dia berhadas di pertengahan khutbah. Itu. Bagaimana harusnya? Ya tawaddu'a wasta'nafaha min jadidin. Maka berwuduklah dia. Nanti kalau misalkan dia tidak istikhlaf ya. Karena dibolehkan istikhlaf, boleh tuh. Ini misalkan dia lagi khutbah. Karena sebelum berangkat khutbah tadi dia diajak mampir lu ngopi. Sebelum sholat Jumat dia ngopi lu tuh. Kopi timpalannya ubi rebus. Ya, lagi khutbah kentut. Nah, bagaimana nih? Ya batal. Lalu kalau misalkan dia mau berwudu, boleh nggak? Ya boleh wudu. Itu jamaah ngapain? Ya nungguin, dia akan pulang. Nungguin, dia wudu. Habis wudu dia balik lagi. Dia ngapain? Khutbah. Nerusin? Apa dari mula? Hah? Nerusin? Wasta'nafaha min jadidin. Ulang. Khutbah yang baru. Karena apa? Li'annaha ibadatun wahidatun la tuaddi bi taharataini kas-shalah. Ya sekarang orang lagi sholat nih. Dapat 2 rakaat kentut. Dia wudu. Terus nerusin rakaat ketiga, keempat gitu. Iya kagak, pasti apa? Dari mulai. Begitu juga dengan khutbah. Gitu. Jadi makanya kecuali dia istikhlaf. Apa istikhlaf? Asal kata dia khulafa. Itu apa? Pengganti. Ya, istikhlaf itu nyari pengganti. Dia lagi khutbah. Nah makanya siapa? Mustami yang ketika khutbah itu mesti ngapain? Nyimak betul. Si khotib nih udah bawa rukunnya apa aja nih? Ya hamdalah udah dibaca apa belum? Lalu apa lagi? Ya, sholawat udah dibaca apa belum? Yang mana itu? Oh pokoknya rukun-rukun yang udah dibaca lu perhatikan. Nggak taunya? Tak tahu? Si khotib ngapain? Istikhlaf. Istikhlaf itu apa? Ya mencari pengganti, langsung ditarik. Udah paham? Berarti kalau narik itu nggak boleh? Batal. Yang ditarik harus paham juga. Ditarik. Lah ini gua ngapa ditarik? Kan gitu. Nah, gitu. Harus paham. Sama kayak sholat kan? Sholat kan begitu, lagi sholat nih. Lalu dia batal. Boleh itu langsung narik. Istikhlaf namanya. Kan gitu. Itu mentakkid dan memperkuat. Khawatir ketika dia lagi sholat, lalu dia batal, dia kaburnya langsung. Jadi anggapannya, lah itu dia ngapa kabur? Nah ini istikhlaf tuh, sunnah istikhlaf tertarik. Gitu. Nah, kalau lagi khutbah istikhlaf boleh juga. Kalau dia nggak mau istikhlaf misalkan dia lewat batal nih, tapi dia nggak mau istikhlaf, dia wudu dulu, ulang dari pertama gitu. Dia nggak mau istikhlaf karena kalau istikhlaf ntar amplop bagi 2 ini. Nah
amplop bagi dua nih ntar gimana nih ya. Nah, pernah ada kasus ini ya, ada cerita ini apa namanya ya, cerita asli juga. Jadi karena dia mules lalu dia kentut ya, dia pikir dia mau wudu dia kagak enak kan begitu, lalu dia mau istikhlaf dia juga nggak paham, lalu diterusin khutbahnya. Udah selesai Jumat dia baru cerita. Ya berantakan itu Jumat gara-gara dia tuh. Ya makanya emang kudu lengkap itu ya. Kita kudu tahu. Jadi yang khotib tahu, mustami juga, jamaah kudu tahu juga tuh. Mungkin kudu apain? Ya kita khutbah itu kudu apa? Dengerin emang. Ini rukun-rukunnya ke bawah apa kagak? Kan gitu ya. Kalau misalkan belum ke bawah, tugas kita yang tahu boleh nggak ngingetin di dalam khutbah. Nah, nanti ada di rukun di syarat yang berikutnya. Ya, jadi yang kedua itu at-taharatu 'anil hadatsaini al-asghari wal akbari. Jadi suci daripada dua hadas ya. Nggak boleh itu. Kalau dia berhadas maka batal lah dia. Andai kata dia mau ngapain? Mau wudu, silakan wudu. Nanti kalau naik lagi khutbah, ulang lagi dari pertama. Kan gitu. Cuma jarang ya terjadi ya mungkin. Kalau dia dia nggak istirahat, nah, khotibnya wudu aja nih, tiba-tiba karena jamaah yang di depan mikir dia lama, batal. Boleh nggak apa-apa. Jadi istikhlaf itu sunnah juga emang. Andai kata kita nggak istikhlaf, misalkan langsung orang mau paham berarti dia apa? Batal. Nah, ini yang ini langsung gantiin dan gitu. Atau dalam kondisi yang belum lama terjadi ya di Masjid Persatuan ya, khatib meninggal dunia kan gitu. Itu kan ya kalau dia meninggal ya kan istikhlaf dia kan meninggal kan gitu. Nah, itu yang jamaah harus apa? Ya harus tahu. Dan itu pun harus, ya itu makanya harus perhatiin juga begitu. Andai kata tadi rukun-rukun yang di awal udah dibaca, ya udah tinggal ngelanjutin aja. Lalu bagaimana kalau yang gantiin ini diulang juga dari pertama? Apanya? Rukunnya semua di awal dari pertama dibaca. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi andai kata dilanjutkan pun juga nggak masalah. Kan gitu. Lalu yang ketiga, at-taharatu 'anin najasati. Suci daripada najis. Fit thawbi, ya, di pakaian, wal badani, dan juga di mana badannya, wal makani, dan juga tempatnya. Ai taharatu thawbil khatibi wa badanihi wa makanihi alladhi yubashiruhu minan najasah. Yakni suci daripada najis, pakaian, badan, dan tempat. Ai taharatu thawbil khatib, yakni sucinya itu pakaian si khatib, wa badanihi, dan juga badannya, wa makanihi, dan juga tempat dia berkhutbah, alladzi yubashiruhu minan najasah, yang ditemuinya itu maksudnya tempat dia apa? Kalau misalkan dia tempat berdirinya, ya tempat berdirinya itu harus suci daripada najis kan gitu. Badannya, pakaiannya gitu. Andai kata ada di badannya, di pakaiannya ada najis, ya kurang syarat ya nggak jadi gitu. Seperti yang kemarin saya cerita tentang pakaian. Kalau pakaian itu selama dia nempel sama dia, itu pakaian dia kan gitu. Tapi kalau tempat itu berdasarkan apa? Yubashiruhu, yang ditemui sama dia gitu. Kalau misalkan pakaiannya panjang kan gitu, misalkan jubahnya panjang, lalu jubahnya di sana di ujung kena najis, yaitu jatuhnya apa? Najis. Tapi kalau tempat dia, misalkan karpetnya lebar, di sana kena najis, di sini enggak, ya sah di sini kan gitu. Jadi yang kalau tempat itu mesti yang apa? Yubashiruh, yang dia temuin atau yang dia tempatin itu. Warabi'u satrul aurati, yang keempat adalah menutup aurat. Falawin kasyafat wa madha waqtun yumkinu ayyasturaha wa lam yasturha batalatil khutbatu wa wajaba i'adatuha. Jadi menutup aurat itu menjadi syarat sahnya dua khutbah. Falawin kasyafat, jikalau terbuka apanya? Auratnya terbuka, tersingkap gitu. Wa madha waqtun, dan berlalunya waktu.
yumkinu ayyasturaha. Padahal ada kemungkinan untuk ngapain deh? Menutupnya lagi tuh. Jadi kan terbuka langsung ditutup lagi. Boleh masih. Tapi walam yasturha. Tapi dia nggak tutup. Kebuka terus sampai akhir khutbah. Batalatil khutbatu, maka batal khutbahnya. Wa wajaba i'adatuha, dan wajib hukumnya apa? I'adah. I'adah itu ngapain? Ngulang dari awal. Khutbah lagi. Karena batal itu yang tadi, khutbah yang tadi batal. Gara-gara apa? Terbukanya auratnya. Terbukanya aurat di sini maksudnya dalam waktu yang lama tuh. Kalau misalkan terbuka lalu dia tutup lagi, langsung ditutup, nggak jadi masalah. Sama seperti sholat kan gitu. Kalau nggak tahu dia. dalam waktu lama akhirnya udah baru apa? Baru tahu ya sama itu. I'adat wajibat i'adat karena batalatil khutbah tuh. Makanya kenapa sih Rasulullah itu pakaiannya berlapis ya, gitu kan? Jadi kan Rasulullah itu pakai apa juga? Selain pakai komis, pakai riddah juga, kan gitu. Sebetulnya bukan untuk kebanggaan itu untuk ihtiyat, khawatir ketika ada sesuatu yang terbuka masih ada yang nutupin itu. Ihtiyat itu. Misalkan kita udah pakai sarung, udah pakai celana pangsi, lalu pakai sarung. Pakai kaos dalam, udah pakai sarung juga, pakai gamis juga. Udah pakai gamis, pakai riddah juga. Ada jubah bagian luar. Itu bukan untuk bangga-banggaan, sebetulnya untuk apa? Ihtiyat, khawatir ketika ada yang terbuka masih ada yang nutupin itu. Kadang-kadang ada orang sembahyang pakai kain tapi dalam pakai celana. Ada kan begitu? Pakai celana. Tak lagi sujud ngelawer aja kan begitu. Iya, kalau orang sholat itu mesti ihtiyat. Ihtiyat itu maksudnya antisipasi, khawatir terjadi. Ini mah nggak bakal terjadi, khawatir gitu. Orang mah jangan merasa diri udah cukup bicara fikih, memang ada ihtiyat. Itu orang biar apik mau sholat, biar apik pakaian yang rapi, yang bersih, itu yang nutup aurat, jangan sampai khawatir terbuka kan gitu. Karena ada orang kayak baju kecil, gitu kan? Ini kan terbuka sini kan, gitu. Nah, pusar kelihatan, pantat kelihatan kan gitu. Nah, berihtiyat. Kalau lagi disuntik ini kelihatan bokong. Iya itu dia makanya baju adenya dipakai. Ya, jadi satrul aurah yang menutup aurat. Wal khamisu, adapun yang kelima al-qiyamu 'alal qadiri. Ya. Berdiri jika mampu dia. Bagi yang mampu tuh berdiri. Fa in ajaza 'anil qiyami khotoba jalisan. Jikalau dia kagak sanggup berdiri, ya lemah dia, khotoba jalisan, maka berkhutbah dengan keadaan duduk. Fa in ajaza itu khotoba muttaji'an, maka berkhutbah dengan muttaji, berbaring. Boleh, masih boleh itu. Itu khutbah. Misalkan khotib kagak lagi dah selain dia. Ya, kebetulan dia lagi nggak kuat berdiri, duduklah, duduk. Gitu. Alal qadiri kan? Syaratnya begitu tadi. Al qiyamu alal qadiri. Gitu. Tapi kalau dia khutbahnya duduk, bagaimana tuh? Kan di antara dua khutbah ada duduk. Duduk lagi gitu. Misalnya kalau khutbahnya duduk berarti untuk memisahkan dua khutbah ngapa? Didiri. Kagak. Bukan sebaliknya, tapi idza khotobah jalisan, kalau dia khutbah dalam keadaan duduk, fasala bainal khutbataini, maka pisahkan antara dua khutbah itu dengan apa? Minas sukuti, dengan apa? Diam. Ada diamnya gitu. Setelah selesai diam. Walaupun nggak duduk, ya karena emang udah duduk dia. Nah, gitu. Cuman dengan diam saja. Nah, itu kalau nggak sanggup duduk, fa in ajaza khotoba muttaji'an. Kalau dia nggak sanggup duduk, maka khutbah dengan berbaring. Wal aula huna ayyastakhlib. Tapi yang lebih bagus, yang lebih utama ayyastakhlib. Ngapain? Yang pengganti gitu. Jangan dipaksain dan gitu. Ya kan kagak ada yang lain gitu. Jadi di sini kondisinya boleh duduk kalau dia nggak sanggup berdiri, jikalau tidak ada yang lain gitu. Atau misalkan di khutbah pertama dia berdiri. Karena masih kuat nih. Tapi di tengah perjalanan khutbahnya lalu dia apa?
merasa sakit nggak kuat, lalu duduklah dia. Habis duduk kagak diri lagi tuh. Udah gitu mimbar tinggi itu, khotib mana ya atau suaranya doang kedengeran, orangnya kagak gitu. Burung dara mana suaranya, ada suara mana orangnya kan gitu. Itu bagaimana kondisinya? Ya boleh, kan ada uzur. Itu. Kalau misalkan lagi khutbah berdiri asam urat, sakit, angot gitu. Lalu pas duduk nggak kuat lagi untuk berdiri, ya lanjutin. Tapi andai kata di sini disebutkan wal aulahuna ayastakhlif, bahwasanya lebih utama dia ngapain? Nyari pengganti, astakhlif, narik, istikhlaf tuh maksudnya gitu. Dibolehkan begitu. Tapi utamanya memang al-qiyamu alal qadiri, ya, berdiri lebih bagus berdiri ya, karena ya Rasulullah bicara tentang khutbah itu kan ada apa di situ? Ya bukan membanggakan diri, bukan, tapi ada apa? Makanya disuruh pegang apa juga? Ombak ya, tongkat, ombak atau busur panah. Agar ada kewibawaan, karena orang yang berkhutbah itu sedang menasehati tentang nasihat takwa itu. Jadi harus ada kewibawaan. Makanya suara juga harus apa? Keras, langsung lantang ya. Rasulullah itu kalau berkhutbah dalam riwayat matanya memerah gitu. Seperti orang marah, tapi bukan marah. Seperti orang marah. Artinya apa? Dengan suara yang lantang gitu, yang keras gitu. Sedang menasihati. Kalau ada khotib yang lembek kan gitu, boleh diingetin, jangan lembek-lembek lah, biar kerasan dikit kan gitu. Belum makan. Ya, makanya kalau mau khutbah ajak makan dulu kan gitu. Jadi al-qiyamu alal qadiri, berdiri jika mampu. Kalau nggak mampu duduk, nggak mampu ya muttaji boleh. Wasadisu al-julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis salati, duduk ya di antara keduanya tuh ya, di antara kedua khutbah tadi, fawqa tuma'ninatis shalah, ya sekira-kira tumakninahnya salat itu. Wal afdalu ayyakuna biqadri suratil ikhlas, yang afdal sekira-kira duduknya itu sepanjang dia baca surah al-ikhlas, sekira-kira segitu. Fa idza lam yajlis usibata wahidatan, ya kalau misalkan dia kagak duduk misalkan gitu, maka dianggaplah bahwasanya khutbah itu hanya satu jadinya. Kalau dia kagak duduk tuh ya, dianggapnya cuma apa? Satu khutbah. Makanya duduknya itu jadi apa? Jadi syarat. Itu syarat di antara dua khutbah itu adalah duduk gitu. Al-julusu bainahuma. Kalau dia nggak duduk, fa idza lam yajlis, jika dia kagak duduk, husibata wahidatan, itu dianggap seperti apa? Wahidatan, dianggap satu. Untuk gitu, duduk gitu. Menjadi syarat tuh, duduk itu menjadi syarat daripada dua khutbah. Yang ketujuh, al-muwalatu bainal khutbataini urfan wa ba'duhum qaddarahu bi raq'ataini khafifataini, ya falau talal faslu ziyadatan an dzalika wajaba i'adatul khutbah, ya. Yang ketujuh, al-muwalah. Muwalah itu artinya berkesinambungan, nyambung gitu ya, sigrah dari satu khutbah ke khutbah yang kedua, bainal khutbataini urfan, ya pada urufnya. Kira-kira yang muwalah itu sekira-kira kayak apa? Wa ba'duhum, sebagian ulama menyebutkan yang dikata muwalah itu qaddarahu bi raq'ataini khafifataini, ya sekira-kira begitu. Qaddarahu, kadarnya itu seperti 2 rakaat yang ringan dan gitu. Falau talal faslu ziyadatan an dzalika, jikalau dia panjangkan apanya? Jedanya. Talal faslu, jedanya itu terlalu panjang. Ziyadatan an dzalika, melebihi daripada apa? Sekedar 2 rakaat salat sunnah yang ringan. Wajib i'adatul khutbah, maka wajib hukumnya ngulang khutbahnya. Kelamaan apanya? Jedanya kan gitu. Jadi antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua masih apa? Al-muwalah, berkesinambungan. Tadi dibedakan dengan apa? Duduk di antara 2 khutbah. Sekira-kira baca surah Al-Ikhlas, panjangnya segitu. Andai kata panjangnya seperti orang sholat sunnah 2 rakaat ringan, masih boleh juga.
Kan agak lama juga ya. Berarti kalau orang sholat sunnah 2 rakaat yang ringan panjang nggak? Kan lumayan itu. Nah itu masih boleh. Kalau lebih daripada itu baru falau talal faslu, jikalau jedanya itu lebih panjang, ziyadatan an dzalika, itu melebihi daripada yang tadi 2 rakaat sholat sunnah yang ringan tadi, maka apa? Wajib i'adatul khutbah, maka wajib hukumnya khutbah itu diulang. Karena apa? Dianggap tidak mualah, tidak berkesinambungan, tidak nyambung antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Tuh. Jadi mualah tuh kesinambungan, kecuali memang ada uzur, ya. Ada uzur syar'i, sehingga ketika dia mau memulai khutbah yang kedua, jedanya agak lama, tapi ada uzur, gitu. Bukan sesuatu yang sifatnya disengaja, gitu. Atau misalkan ya karena dia khutbah bawa teks gitu, lalu ketika mau khutbah yang kedua, tadi khutbah yang kedua mana kagak kebawa ini teksnya kali ya, nah, itu dicari-cari dulu, di kolong mimbar biasanya ada tuh, diambil itu baru dapat saking lamanya ya. Yang penting jangan sampai ziyadatan an dzalika an biorok ataini khafifataini tadi, itu 2 rakaat yang ringan itu tadi. Lalu yang ke-8, wathaminu al-muwalatu bainal khutbataini wa bainas sholati urfan kama sabaqa. Jadi mualah juga antara 2 khutbah dengan sholatnya. Ya udah selesai khutbahnya, udah selesai, lalu sholat ya. Itu mesti mualah. Jangan ada jeda yang terlalu lama. Wa bainas sholati urfan kama sabaqa. Pada urufnya, pada yang biasanya gitu. Yang biasanya ya. Tapi memang kita ya biasanya setelah selesai khutbah juga langsung iqamah langsung salat. Nah itu emang mesti mualah kan gitu. Tapi andai kata ada hal tertentu yang menjadikan salatnya itu agak tertunda gitu. Di antara 2 khutbah enggak langsung salat, lalu jedanya itu tidak melebihi daripada 2 rakaat salat sunnah yang ringan tadi, ya itu masih boleh gitu. Jadi al-mualah tuh mesti mualah antara 2 khutbah, mualah, dan juga 2 khutbah itu dengan salat juga mesti al-mualah, berkesinambungan. Jangan ada jeda yang terlalu lama. Lalu wattasi'u yang ke-9, al-isma'u minal khatib, ya, mendengar ya, minal khatib. Ai isma'ul khatib arba'ina rajulan. Ya, yang mendengar itu khatib itu berapa? Kira-kira 40 orang. Tan'aqidu bihimul jum'ah. Yang punya kewajiban Jumat itu yang 40 orang itu. Arkanal khutbataini, ya. Apanya? Rukun-rukun khutbahnya itu. Ya, masih ketika dia berkhutbah, ya, didengar itu oleh 40 orang. Yang 40 orang itu adalah orang-orang yang munakid, itu yang mendapatkan wajib Jumat, itu mesti terdengar tuh, kecuali memang ada uzur tertentu gitu. Ya, ada khilafiyah juga, pendapat menyebutkan bahwasanya misalkan ketika dia khutbah kan harusnya terdengar oleh 40 orang tadi, lalu ketika dia khutbah itu sound system mati, suara dia nggak terdengar, udah gitu hujan terus gitu ya, hujan deras, gludug lagi, pokoknya suara dia nggak kedengeran. Itu bagaimana kalau kayak gitu kondisinya, lalu dia bersuara keras seperti orang yang dengar itu 40 orang, kadarnya suara kerasnya itu harusnya didengar sama orang 40 orang, tapi karena ada hujan, gludug, sound system mati, itu cukup udah gitu, walaupun kondisinya kayak begitu. Atau rame misalkan, kan kadang orang sembahyang Jumat bocah ya pada bercanda, ini sound system mati, bocah pada bercanda, ribut, dia udah mengeraskan suaranya, tapi masih nggak kedengaran juga. Padahal kadar suaranya itu kira-kira kalau nggak ada orang ribut itu kedengaran, cukup udah
Ya, tapi memang ada perbedaan itu antara Imam Ibni Hajar dengan Imam Romli tentang bagaimana kalau kayak begitu orang ribut lalu nggak kedengeran, dianggap nggak kedengeran, nggak masuk syarat tuh, gitu ya. Dianggapnya tidak masuk syarat tuh. Karena apa? Dianggapnya tidak terdengar, padahal karena ada udzur. Ya, kira-kira kalau dia mengeraskan suaranya, lalu suara kerasnya itu sekira-kira kalau dalam keadaan normal itu terdengar oleh 40 orang, tapi karena keadaan tertentu jadi nggak kedengaran, itu dianggapnya udah terdengar khutbahnya. Itu al-isma'u minal khatib. Lalu yang ke-10 ya. Wal 'ashiru ayyasma'ahuma arba'un ya. Ai sama'ul hadirina li arkanil khutbati bil fi'li ay haqiqah. Inda Nawawi wa Rafi'i wa Ibni Hajar. Nah, ayyasma'uhuma arba'in. 40 orang itu. Dua khutbah itu memang mesti terdengar oleh 40 orang tadi. Ai sama'ul hadirin li arkanil khutbah. Itu. Mendengarnya para hadirin itu tentang apanya? Rukun-rukun khutbahnya. Itu mesti terdengar tuh. Ya, menurut pendapat Imam Nawawi, Imam Rafi dan Imam Ibni Hajar itu menyatakan demikian. Jadi kalau misalkan isinya gitu ya, misalkan yang di luar rukun, misalkan ada isi khutbah itu nggak kedengeran, atau kebawa angin, itu nggak ada masalah kan gitu. Atau nggak jelas penyampaiannya gitu. Misalkan isinya nyampe ini kagak jelas, apa harus dikata. Ya, tapi rukunnya di bawah ya udah cukup. Rukunnya yang terdengar sama yang 40 orang tadi, udah jadi cukup. Gitu. Kan juga ketika ada khutbah itu kita kan nggak mesti paham juga, nggak mesti paham kan gitu. Kalau menurut Syekh Nawawi itu dalam Nihayatuz Zain ada menyebutkan bahwasanya wala yadurru, tidak menjadi apa, nggak jadi mudarat tuh. Ketika apa? Adamu fahmi maknaha, ketiadaan paham daripada makna khutbah yang disampaikan. Ya, misalkan kita datang ke daerah mana? Di Jawa atau di Sunda, atau saya dulu pernah waktu di Mandailing ya, di Medan ya khutbahnya pakai bahasa Mandailing ya. Kata Syekh Nawawi wala yadurru adamu fahmi maknaha, jadi nggak ada mudarat, artinya jadi salat Jumat kita walaupun kita kagak paham apanya ya, apa yang disampaikan. Ketika itu ada rukun ya udah jadi gitu ya. Saya di sono hampir 2 bulan ya, setiap hari Jumat khutbahnya ya bahasa sono. Ya biar aja kita kagak ngerti. Ya, tapi kita yakin lempengan rukunnya kan berbahasa Arab. Kan gitu. Lempengan yang lainnya penyampaian isinya ya pakai bahasa sono. Atau kalau di Sunda ya pakai bahasa Sunda, di Jawa pakai bahasa Jawa, ya enggak masalah itu. Itu karena enggak menjadi masalah itu. Bahkan si khatib sendiri gitu ya. Misalkan fi haqqil khatibi gitu. Jadi ketika disebutkan wala yadurru ya, tidak menjadi mudarat, ketika apa? Ada mufahmi maknaha, ketiadaan faham daripada makna khutbah tadi. Bahkan fi haqqil khatib, misalkan si khatib sendiri nggak paham gitu. Misalkan disuruh nyampein, ntar khutbah sampein ini aja ya, ini soalnya jamaahnya begini, dibaca lah bahasa Inggris ini anu gitu, dibaca ya udah katanya. Jangankan jamaah dia juga kagak paham ya begitu. Gimana? Kata Syekh Nawawi tetap jadi tuh. Kalau tadi rukunnya dibawa dengan menggunakan bahasa Arab. Selebihnya itu nggak bisa, nggak jadi masalah kan gitu. Tetap boleh walaupun nggak paham gitu. Ya seperti kayak apa? Ketika seorang imam mengimami sholat kepada si makmum, lalu si makmumnya kagak paham apa itu Fatihah, jadi nggak sholatnya? Ya jadi nggak mesti paham. Yang penting si imam bacaan Fatihahnya apa? Bener kan begitu. Dia ngimamin baca Al-Fatihah, itu makmumnya nggak ada yang paham makna Fatihah itu seperti apa. Nah kondisinya orang khutbah yang dikhutbahin itu nggak paham apa yang disampaikan, sama seperti orang yang mengimami sholat gitu. Jadi kaman ta'ummul qaumu, seperti orang yang mengimami orang sholat dalam satu kaum, wala ya'rifu, lalu dia nggak paham makna Al-Fatihah, makna Fatihah. Kata Syekh Nawawi dalam Nihayatuz Zain, sah
Itu yang penting terdengar itu tadi. Lalu yang ke-11 antakuna bil arabiyah. Mestilah khutbah itu dengan bahasa Arab. Wah, bahasa Arab. Iya, ai al arkan. Rukunnya tuh. Jadi rukun yang berapa kemarin? Rukun khutbah. Yang termasuk rukun. Ya, pujian gitu ya. Itu yang 5 itu semuanya mesti apa? Berbahasa Arab. Yang selebihnya bahasa yang lain boleh. Kan gitu. Jadi antakuna bil arabiyah itu jadi syarat khutbah. Tapi jangan disalahpahami bahwasanya ketika orang khutbah itu ada syarat dengan menggunakan bahasa Arab, oh berarti kalau kita sholat Jumat ini sekarang khutbah kita nggak cukup syarat dong, kan khutbahnya pakai bahasa Indonesia. Ya, ai al arkan itu jelasan tuh, diperjelas. Antakuna bil arabiyah maksudnya arkan, rukun-rukunnya itu mesti menggunakan bahasa Arab. Wa idza dzalika idza kana fil qaumi man ya'riful arabiyah. Dan begitu juga jikalau di dalam satu kaum orang-orang yang paham berbahasa Arab. Wa illa fayakfi bi ayyi lughatin. Maka cukuplah. Ya, kalau misalkan orang yang di situ paham bahasa Arab, pakai bahasa Arab ya enggak apa-apa. Jadi lebih apa lah? Lebih ngena kan gitu. Wa illa, kalau enggak fayakfi bi ayyi lughatin. Kalau enggak, ya boleh pakai bahasa apa saja. Bi syarti ayyafhamahal hadirun. Yang penting dengan syarat orang itu faham gitu ya, apa yang disampaikan. Wa yajibu alaihim ta'allumul arabiyyah wa illa athimu ma'adami sihhati jum'atihim. Ya. Memang mestinya ada apa? Belajar juga kita bahasa Arab tuh. Itu wa yajibu alaihim. Wajib atas mereka untuk ngapain? Ta'allumul arabiyyah, untuk belajar bahasa Arab. Wa illa athimu, kalau kagak dosa. Kan gitu. Ma'adami sihhati jum'atihim, dengan tidak sahnya Jumat jadinya. Kan begitu. Ya, tapi kalau sekarang kita bahasanya disebut syarat yang wajib dengan berbahasa Arab itu yang mana? Yang rukunnya saja. Kan gitu. Hamdalahnya, kan gitu ya. Salawatnya, nasihat takwanya, baca ayatnya, doanya kepada mukminin mukminat itu dengan menggunakan bahasa Arab. Itu. Kalau dengan bahasa lain, ya kalau dulu khutbah kita ada juga di Masjid Al-Muhajirin tuh, ada juga yang khutbah dengan khutbah yang baku tuh, yang ada di apa namanya kitab khutbah itu khutbah Jumatnya berbahasa Arab, tapi memang itu ya baku, selalu diulang itu juga khutbahnya. Itu mengambil apanya? Mengambil keafdolannya gitu. Jadi yang berbahasa Arab bukan hanya rukunnya saja, akan tapi isinya semua juga berbahasa Arab. Itu mengambil apanya? Mengambil daripada keafdolannya. Tapi ya, kita kan pengennya apa? Minimal setiap hari Jumat itu ada oleh-oleh yang diambil oleh jamaah. Kan gitu. Daripada dia kagak paham ini, jadi timbul pertanyaan sebagainya, ya udahlah khutbahnya bahasa Indonesia aja. Tapi rukunnya tetap dengan menggunakan bahasa Arab gitu. Lalu boleh nggak kita khutbah bahasa Arab sedangkan jamaahnya nggak ngerti bahasa Arab? Boleh nggak? Boleh aja, kan gitu. Lalu yang terakhir, antakuna kulluha fi waqti zuhri. Keadaan dua khutbah itu adalah di waktu zuhur. Artinya, falau syara'a fil hamdalati qabla zawali lam tasih. Jikalau dia syara'a, segera menyegerakan gitu ya khutbahnya gitu, fil hamdalati, mengucapkan rukun khutbah yang pertama yaitu apa? Hamdalah. Tapi apa? Qabla zawal lam tasih, maka nggak sah itu. Misalkan dia udah naik khutbah, ketika dia mulai alhamdulillah, itu pas alhamdulillahnya sebelum belum masuk zuhur, pas alhamdulillah baru masuk waktu zuhur, nggak sah. Itu. Jadi yang namanya khutbah itu antakuna kulluha fi waqti zuhri. Seluruhnya khutbah itu adanya di waktu zuhur, berarti udah masuk waktu. Makanya kalau kita memang berihtiyat tuh. Kayak suka ada orang nanya, kalau sholat Jumat adanya sekali atau dua kali kan gitu. Itu kalau itu nggak usah dipermasalahin itu. Yang adzan sekali, boleh. Ya boleh. Yang dua kali ya boleh, dua-duanya boleh.
yang kagak boleh kagak sembahyang, kan begitu. Ya, tapi itu masih apa? Masih ada aja gitu orang yang mempermasalahkan itu. Gua nggak mau sembahyang Jumat di sono, nggak apa? Adzan sekali kagak sah. Lah, adzan sekali kagak sah bagaimana sih? Ya Rasulullah memang sholat Jumatnya adzannya 1 kali. Ya, cuman Sayyidina Utsman mengusulkan 2 kali. Ya karena adzan 1 kali di masa-masa Rasulullah itu ya orang sigrah untuk hadir, datang udah kumpul. Ya ketika itu makanya di adzan 2 kali untuk ngapain? Memanggil kan gitu. Ya bahkan kalau di Masjidil Haram adzan pertamanya jam 11. Ya kan? Jam 11, adzan pertama jam 11. Kan gitu. Untuk manggil kan gitu. Ntar adzan yang mendiri Jumatnya ya ketika masuk waktu zuhur gitu. Jadi kedua-duanya itu masuk di dalam bilangan syarat. Jadi kalau ini syarat terpenuhi ya jadi. Lalu ada pertanyaan, kalau orang lagi khutbah kita ngobrol gimana? Gitu ya. Kan tadi pertanyaannya ketika khutbah itu memenuhi syarat dan rukun. Nah, sekarang kita lagi khutbah kita ngobrol. Bagaimana? Ya kalau dalam hadis kan faqad laghauta. Ya, maka dia melakukan hal yang sia-sia gitu. Jumatnya sah. Tapi ada kurang daripada apanya? Keutamaan Jumatnya. Itu ngobrol. Dan gitu kan ada juga. Ya, ini kalau bicara fikih memang hukumnya makruh ya. Dimakruhkan saja memang. Tapi tadi kata-kata lagonya itu kan artinya berbuat sesuatu yang sia-sia. Sedangkan ulama memang berbeda pendapat tentang apa kata-kata lago itu ditafsirkan dengan apa diartikan secara luas kan gitu. Jadi kalau lago itu sia-sia ya berarti Jumatnya sah sih, tapi sia-sia, bicara sia-sia berarti hanya mendapatkan sedikit saja kebaikan daripada salat Jumatnya. Itu bicara ngobrol. Karena pernah ya dalam riwayat Rasulullah lagi khutbah gitu ya. Lalu ada Arab Baduy ngomong gitu. Ngomong sama Nabi, oh Nabi lagi khutbah, dia ngomong. Minta didoain. Ya, minta didoain karena kehidupannya luar biasa dalam keadaan yang susah. Itu Arab Baduy itu ngadu kepada Nabi. Ya. Dan itu pun Nabi itu nggak menegur kalau itu ada sesuatu yang salah atau tidak. Nah ini dari peristiwa itulah diambil kesimpulan bahwasanya orang yang sholat Jumat lalu ada dia ngobrol itu hukumnya hanya makruh saja, tapi faqad laghauta gitu. Kan di situ ketika ada orang lagi khutbah, jangankan dia ngobrol, cuman ansit aja. Ansit itu maksudnya apa? Shh, gitu. Sedangkan khotib lagi ngomong, itu apa? Faqad laghauta. Itu timbang apa? Shh, doang. Apalagi ketika itu ngobrol, cerita. Kan banyak juga itu. Kalau main handphone gimana? Kan ada juga kan gitu. Lagi khutbah dia ngapain? Main handphone aja gitu. Ya. Tapi memang dari segi adab sangat buruk gitu ya. Dari segi adab sangat buruk gitu. Kalau ulama berpendapat berarti emang gak ada adabnya kan gitu. Emang kagak ada waktu lain apa? Gitu ya istilah kata bahasa kita mah. Ah, ini penting banget ini. Emang kagak ada waktu lain. Emang pentingan mana emang? Sama juga kalau lagi ngaji main handphone tuh. Ada satu kaulnya siapa? Saya lupa itu ada kaul itu. Jadi salah satu buruknya adabnya seorang murid terhadap guru adalah ketika lagi ngaji dia main handphone. Itu buruk tuh adabnya. Sama aja. Kata dalam satu riwayat sebutkan diangkat keberkahan ilmunya gitu ya. Ya karena itu. Kalau tidur mah itu indah. Apa namanya? Indah. Enggak, bukan gitu. Bukan sesuatu yang bukan tidak menghargai, bukan, ya mengantuk kan gitu. Tidur. Lemah. Tapi orang bilang kalau ada lagi kita lagi ngajar nih. Ada orang tidur ama ngobrol atau main HP, mendingan dia tidur dah. Iya. Saya sering itu, saya ngajar di sekolah. Ada bocah tidur, dari mendingan dia tidur daripada dia ngobrol gitu. Saya waktu di Aliyah ngajar termasuk ini juga, karena dulu belum ada undang-undangnya. Itu kalau ada bocah ngobrol saya tabuk saya mah. Mungkin terkenal galak saya waktu ngajar lu. Tapi di pengajian saya nggak terapin gitu. Lagi ngajar ada yang
main handphone misalkan. Ya enggak, kan begitu ilokan dan gitu. Ya cuma dia dianggapnya buruk aja gitu, adabnya nggak ada kan gitu. Salah satu keburukan si murid kepada gurunya ya ketika dia ngobrol, dia bilang, ya itu bicaranya kayak sholat Jumat, ya emang nggak bisa gitu ya, ilokan. Jadi apa rentang waktu paling setengah jam sholat Jumat itu lepas dulu dari apa? Dari handphone, masa kagak bisa apa kan gitu. Itu luar biasa. Gitu. Sunanul Jumu'ati, sunnah Jumat wahya kathiratun. Ya banyak ya. Nanti kita sambung lagi deh. Banyak banget ini sunnah Jumat. Tapi memang ya kondisinya sekarang begitu. Sholat Jumat ya pada main game. Kalau lagi kotor dia main game aja katanya. Candy Crush. Nah, pada main game aja. Dianggap biasa ya, biasa. Padahal suul adab itu jelek gitu ya. Adab. Wah ini penting ya. Ya khutbah Jumat lebih penting kan gitu. Mendingan tidur. Ya memang mendingan tidur kan. Ya kan itu ya. Kalau dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ketika menyebutkan tentang apa namanya? Hadis Rasulullah tentang nuntut ilmu itu ya. Innal malaikata tadau ajnihataha ya. Li talibil ilmi ridon bima yatlubu kan itu. Jadi malaikat itu menebarkan sayap-sayapnya kan ya. Tadau ajnihataha. Tadau itu kan meletakkan sayapnya kepada orang-orang yang sedang belajar. Saking ridhonya sama orang yang belajar, maka dia letakkan sayapnya. Lalu Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjelaskan bahwasanya meletakkan sayapnya itu kayak apa? Ada 3 pengertian. Yang pertama, tarkutiran, artinya apa? Meninggalkan terbang, nggak bisa terbang dia. Kan dalam riwayat malaikat itu bisa terbang. Tapi kalau ada majelis ilmu, malaikat itu apa? Nggak bisa terbang, lemes dia. Saking apanya? Saking mulianya orang yang nuntut ilmu sampai malaikat itu nggak bisa terbang. Makanya tadau ajnihatah itu maksudnya meletakkan sayap-sayapnya dalam pengertian bahwasanya malaikat itu ketika melewati majelis ilmu, makanya majelis ilmu itu ketika ada orang yang lagi nuntut ilmu, malaikat itu turun. Turunnya karena apa? Ya tadi tadau ajnihatah, nggak sanggup dia untuk mengepakkan sayapnya sehingga jatuh lah. Nah, di antara orang-orang yang sedang nuntut ilmu, tarkutiran itu. Jadi meninggalkan terbangnya. Ya, tapi yang makna lainnya bukan dia nggak bisa terbang, tapi dia bisa terbang. Tapi karena saking menghormatinya orang yang sedang menuntut ilmu, sayap malaikat yang mulia itu diapain? Dihamparkan untuk apa? Untuk mengalasi tempat kita duduk untuk menuntut ilmu. Ya, sayap malaikat kan empuk, makanya saking empuknya tidur kita gitu. Itu pengertiannya seperti ya, jadi mendingan tidur nggak apa-apa lah. Tapi ada dulu ya, ada seorang ulama itu ya, ngajinya tidur, tapi kalau bangun apa yang tadi diajarin dia tahu ya, makomnya lain gitu gitu lain itu. Makomnya lain. Kalau rukunnya ke bawah semua, tapi syaratnya ada yang kurang. Ya kan bicara Sah nggak maksudnya? Ibadah ini tadi kan bicaranya syarat sah. Syarat sah, ya kalau syarat sahnya nggak ke bawah ya kagak sah. Jadi rukunnya ke bawah. Ayo ke bawah, ya rukun, ya rukun. Makanya dua ini harus syarat dan rukun mesti apa? Mesti di bawah. Ya kalau nggak di bawah ya kurang. Bicara ibadah yang mahdhu itu harus memenuhi syarat dan rukun. Ya, rukunnya ke bawah semua, tapi syaratnya kurang. Apa? Rukunnya ke bawah semua. Waktu khutbah pujian kepada Allah, ya, nasihat takwa, sholawat, baca ayat Quran, doa. Cuma lagi khutbah dia nggak punya wudhu, ya kan nggak cukup syarat, jadi nggak, ya kagak jadi juga, kan gitu. Jadi kali ya? Hah? Yang mau nggak tahu. Ya rusak Jumatnya sebab siapa? Sebab dia, kan gitu. Dia yang nanggung. Ya si makmum ya kagak tahu apa-apa ya bang. Jadi berarti ya. Jadi. Jadi apa? Tetap Jumatnya nggak jadi. Tapi makmum yang datang dapat pahala nggak? Dapat. Wa amruhu mufawwadun li rabbih, urusannya urusan Allah. Jadi makmum ya kita nggak tahu apa-apa. Kalau kan kita nanya sama imam,
Imam, tadi kentut nggak? Begitu. Itu kan kita tanya, gitu. Tadi batal nggak? Kan nggak mungkin. Kita kan husnuzon. Makanya kita ketika diimami atau dipimpin sholat kita atau khutbah kita sama orang, itu wajib hukumnya kita husnuzon sebetulnya. Tapi bicara husnuzon, bagaimana kita mau husnuzon? Sekarang zohirnya saja emang kelihatan kan gitu. Maksudnya kelihatan, kita husnuzon dah, bacaan dia mah bagus. Ya, tapi pas baca, emang salah, bagaimana kita mau husnuzon? Gitu. Jadi nggak bisa. Ya husnuzon itu juga harus berkenaan dengan hal-hal yang zohir juga, yang kelihatan. Makanya ada syarat dan rukun yang menjadi apa? Menjadi kriteria itu sah atau tidak, diterima atau tidak, berdasarkan ukuran syariat fikih, ada ketentuan jadi nggak bisa sembarangan. Itu. Siapa yang mesti tahu? Ya bukan hanya imam, kita pun mesti tahu juga. Ya nanti kalau dia ada kesalahan bagaimana? Khotib lagi khutbah, lalu ketinggalan rukunnya satu aja, kan gitu. Lalu kita emang tenget banget dari awal ngikutin, ada yang lupa, boleh nggak ngingetin? Boleh tuh, boleh ngingetin. Itu juga salah satu dalil juga yang menyatakan ketika ada orang yang lagi khutbah, kita bicara boleh nggak? Boleh. Ya itu kalau itu ada apanya? Ada ilatnya, ngapain ngingetin? Tapi ulama menyebutkan kalau kita mengingatkan si khotib lebih bagus jangan bicara, tapi dengan isyarat. Gitu. Kalau dia paham dengan isyarat, kalau kagak, ya jangan. Ulang atuh. Bawa karton gitu, tulis. Jamaah batal. Dia wudunya ntar mau sholat apa langsung wudu? Langsung wudu. Kalau jamaah Langsung wudu. Makanya ketika ada udzur itu ya, kalau lagi sholat ya, kalau Imam Syafi'i kan emang nggak boleh ya orang lagi sholat melewati tempat sujudnya, haram hukumnya, kecuali ada udzur. Apa? Ya itu tadi, kita di dalam jamaah lalu kita batal, sedangkan sholatnya adalah sholat Jumat yang nggak bisa kita sholat sendirian, memang harus berjamaah. Bagaimana kondisinya? Ya keluar, insiraf, ya keluarlah dia. Ngapain ya wudu, apa-apa. Nah itu melewati tempat sujud. Kan dalam mazhab Syafi'i nggak boleh katanya melewati tempat sujud, itu haram hukumnya. Tapi kan ada ilatnya, kan gitu. Ya makanya orang dulu memang apik-apik bener ya, mau sholat mau apa ya, kagak makan sembarangan gitu ya, makannya khawatir nanti sakit perut, mules. Nah sekarang kondisinya begini makanya, sholat Jumat nih, batal lah dia, kan gitu, di pertengahan dari sholat. Lah iya kalau batal kentut, kalau cepirit bagaimana? Itu kan bahaya itu ya. Kalau ganti celananya. Melewati kita nih dari belakang, kita kan depan udah rapat nih. Orang lihat kalau kita bisa boleh gitu. Boleh, ada isyarat itu, dibolehkan ya. Walaupun ada kemakruhan juga, gitu. Kalau misalnya andai kata dia lewat aja juga nggak jadi masalah, kitanya nggak jadi masalah. Tapi khawatir dianya jadi berdosa sebab melewati tempat orang sholat. Kalau dia nggak tahu, nggak jadi masalah. Tapi kita boleh mengingatkan dengan cara apa? Memberikan isyarat. Cukup dengan mengangkat tangan aja, udah cukup begitu aja. Andai kata kita udah begini masih ditabrak juga, ya biarin aja. Gitu. Jadi begini aja, jangan pakai begitu, jangan. Gitu. Maksudnya dia lagi sholat, ada orang mau lewat, dia piak gitu, set. Lah kalau dia miak juga, lah jadi di situ, kan gitu. Nah iya. Gitu. Jadi cukup begini aja. Andai kata kita udah begini masih ditabrak juga sama dia, ya udah. Jangan marah, ditabrak juga. Udah marah. Boleh itu ya, boleh memberikan isyarat untuk orang tidak lewat di hadapan kita ketika kita lagi sholat. Dibolehkan. Hanya mengangkat tangannya udah cukup. Jadi ini berapa gerakan tuh? 2 tuh. Ngangkat dan turun. Jadi kalau habis ngangkat begini, jangan gegaruk tuh. Kalau gegaruk 3 kali berturut-turut dalam mazhab Syafi'i, jadi batal sholat kita gitu. Makanya boleh mengingatkan, boleh tidak. Pengen cuekin aja berarti dah. Ya, boleh dicuekin juga. Ada pertanyaan kali?
Batalnya 3 sholat itu 3 gerakan itu dalam waktu sholat atau dalam satu ini aja? Hah? Paham sih? Turut-turut di dalam satu waktu, bukan dalam satu sholat. Ya rakaat pertama bergerak sekali, rakaat kedua bergerak sekali, nggak apa-apa itu mah. Jadi yang nggak boleh itu mutawaliyat. Mutawaliyat itu berturut-turut dalam satu waktu, kan gitu. Melangkah misalkan dia, atau menggerakkan tangan, apa garuk-garuk, itu dengan gerakan yang kabir, yang besar. Karena kalau gerakan yang kecil nggak batal. Gerakan kecil tuh ini, jari tuh nggak termasuk gerakan yang besar. Nanti dalam hal yang membatalkan sholat itu kan gerakan yang kabir, yang sogir enggak. Ini termasuk yang sogir. Jadi kalau kita mau gegaruk, pakai, kalau mau sering ya satu jari aja tuh. Atau apalagi kedipan mata, atau gerakan syafatain, 2 bibir. Ayo sholat, beberapa nggak apa-apa, nggak batal. Atau apa? Iya, ini mata, telinga, itu misalkan ini mulut. Dalam fikih disebut juga apa? Zakar, kemaluan. Itu misalnya gerak-gerak lebih dari 3 kali nggak batal sholat kita. Lah ini bukan ngarang, emang ada di fikih penjelasan itu. Kalau bangun kan Hah? Kalau bangun gerak-gerak berarti bangun. Lah iya, tapi itu termasuk gerakan yang sogir. Kecuali ketika ini bergerak, dia begini-begini juga. Batal itu mah. Gitu. Lah itu ada. Enggak, saking ininya ya. Saking detailnya bicara fikih itu sampai gerakan zakar itu disebut juga. Yang tidak membatalkan sholat adalah gerakan yang sogir. Gerakan sogir apa saja ya? Ini apa namanya? Jari, mata, kelopak mata, lalu apa? Syafatain, 2 bibir, lalu apa? Zakar. Itu zakar kan gitu. Oh lagi sholat blaget begitu kan, belum ya, nggak batal itu. Kecuali begitu dia sambil begini batal juga. Jadi gerakannya jadi kabir, bukan sogir. Jangan begitu lagi kan Majid. Pulang ya. Kalau yang gudik biasa. Ya? Yang gudik kegarukan aja itu kan. Gudik Iya sama. Itu. Tapi ada rukhsah ya. Salah satu rukhsahnya adalah ketika memang kalau itu nggak digaruk jadi mudarat. Itu boleh juga tuh melebihi 3 kali. Itu kalau penyakitnya yang kayak tadi tuh gudik. Gudik mau jadi piara. Obati. Gudik piara. Kambing mau piara banyak anak ya gitu. Makanya begini-gini. Main kacauan, main gini-gini. Maju gitu-gitu lu nggak boleh il. Pertanyaannya emang ada gitu orang sholat yang sampai begitu? Ya ada. Ini kan kemarin baru dibahas ya tentang hayatus sholat itu ya, bagaimana menghidupkan sholat. Ya kan namanya orang sholat itu kadang-kadang ada pikiran. Itu kan makanya Imam Syafi'i mensunahkan kita sebelum sholat itu baca surah An-Nas dalam rangka minta perlindungan kepada Allah dengan menyebut nama Allah sampai 3 kali kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai 3 kali itu. Karena saking dahsyatnya min syarril waswasil khannas ya. Jadi ada bisikan di dalam hati kita ya. Lagi sholat kadang-kadang ada aja datang pikiran yang kagak gitu. Ya mungkin kalau yang udah yang udah berkeluarga mah kan ketika ada yang hidup itu kalau ada yang disentuh ya, sentuhan hidup ya. Kalau kayak Bang Mail kan baru pandang bayangan hidup dia mah begitu. Nah itu makanya juga begitu dia. Iya, jadi ada yang dibayangin lalu hidup kan begitu. Kalau kita mah kan sentuhan hidup udah. Disentuh jadi hidup. Nah kalau dia baru bayangan hidup, lagi sholat ada yang dibayangin hidup juga kan begitu. Bang Heru juga ya? Oh iya. lagi ngebayangin. Udah lagi. Iya. Ya kan ada tingkatannya orang ini, ada bayangan hidup, ada sentuhan hidup. Maksudnya ketika dibayangin ada yang hidup gitu. Tapi masih bagus, normal itu. Ketika dibayangin hidup, ya berarti normal dia. Ya, kalau dibayangin maka hidup-hidup juga. Putus uratnya kali. Cukup ya? Jadi mana? Mau ada? Sudah terwakili. Terwakili.
Tanya aja kalau emang belum jelas. Bukan nantangin ya, kalau saya bisa jawab saya jawab. Cukup? Cukup ya? Gitu. Yang penting kalau tadi pertanyaannya syaratnya cukup, rukunnya cukup, syaratnya kagak, gimana? Ya kagak bisa. Kedua-duanya mesti dipenuhi antara syarat dan rukun. Kan syarat sama rukun sifatnya apa? Wajib gitu. Jadi kalau sesuatu yang wajib nggak dilaksanakan, ya kagak diterima, nggak jadi gitu. Kecuali bicara yang sunnah kan gitu. Ada sunnah, bisa ada sunnah khutbah, ada sunnah dalam sholat Jumat kan gitu. Kalau bicara yang wajib ya masih ada, kalau kagak ada ya nggak jadi kan gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.